Ibu sekalian, tadi sudah kita mendengarkan secara teori manasik walaupun belum tuntas, yang insya Allah nanti akan disambung kembali oleh Ustaz Jaja Jamaluddin untuk prakteknya atau teori sekaligus ada praktek lapangan. Untuk praktek tawafnya, praktek sa'inya, insya Allah nanti dilanjutkan. Mudah-mudahan tidak hujan. Ya, mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan, ya basah. Ya, hujan basah. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi kita sudah sedikit punya ilmu. Mudah-mudahan tidak sedikit banyak ilmu yang kita dapat. Karena ini bagian daripada ibadah kita. Jadi manasik ini salah satu di antara bagian akan ibadah kita. Bahkan semalam juga saya dapat ilmu ketika mendengarkan Pak Kiai ngaji ya. Ketika kita ibadah tidak ilmu, tidak berilmu itu tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan. La khaira fi ibadatin bila ilmin. Jadi tidak ada kebaikan di dalam ibadah ketika tidak punya ilmu atau ibadah tanpa ilmu. Nah, alhamdulillah manasik ini bagian daripada ibadah kita untuk kita laksanakan nanti di tanah suci. Baik untuk ibadah di Madinahnya ataupun di Makkah. Nah, Bapak Ibu sekalian, program keberangkatan ini baik yang tanggal 21 maupun 24 alhamdulillah secara birokrasi, dokumentasi dan administrasi itu sudah selesai atau sudah tuntas. Ya, artinya dari mulai Bapak Ibu menyiapkan dokumentasi berupa paspor, alhamdulillah semuanya sudah paspor. Kemudian maskapai penerbangan, alhamdulillah ada 2 maskapai yang kita pakai saat ini. Untuk tanggal 21 nanti pakai maskapai Saudi Airlines. Untuk yang tanggal 24 kita pakai maskapai Lion Air. Ya, untuk dan semuanya kita direct, artinya tidak transit, ya, tidak transit dari mulai Jakarta, Cengkareng nanti ya Soekarno-Hatta, kita akan terbang ke Arab Saudi dan akan landing di Jeddah di Bandara King Abdul Aziz Saudi Arabia. Jeddah itu baik itu yang tanggal 21 sampai dan yang tanggal 24 juga sama. Alhamdulillah. Selanjutnya para Bapak Ibu hadirin, kalau orang melaksanakan ibadah di tanah suci, pertama kita mulai dulu diruntut dari rumah. Ibu yang berangkat tanggal 20 nih Bapak Ibu, pertama pokoknya begini, sebelum Bapak Ibu mau berangkat ke tanah suci, Bapak Ibu itu melaksanakan sholat sunat sapan. Sholat apa? Niatan cukup usoli. Sebab kata termasuk golongan sholat sunat mutlak. Itu mah aja kan? Untuk salah punya, benar itu yang salah punya. Cukup niatan usoli. Jadi begitu takbiratul ihram cukup usoli. Allahu Akbar. Pabelit dah kaciri. Wala antum wala anak, wala antum wala anak. Terus sholatnya 2 rakaat. Nah kemudian siap-siap berangkat. Ketika Bapak Ibu mau berangkat, nanti ketika berangkat itu kan orang kan naik pesawat kan, ini kan ngetes. Begitu naik pesawat teh, nanti kan kita itu di pesawat meren masuk waktu sholat. Nah pertanyaan anak kumaha sholat di pesawat? Menurut jumhur ulama, sholat di pesawat itu cukup melaksanakan sholat lihurmatil waktu. Apa Bu? Naon Pak? Oh cari cing wae.
bapak-bapak mah ada cari cingwai, soalnya hidupnya penuh dengan tekanan di rumah. Bapak dicari kanan sih di imah ku pamajikan anak. Oh, berdasarkan pengalaman, benar ya. Sepurek dipotong bisa kecalan apa ya? Sholatnya itu menghormati, cukup di pesawat, tidak usah wudhu, tidak usah tayamu. Usolli fardhu zuhri dihormati waktu. Sholat nama anggar sami 4 rakaat. Zuhur seberapa? Allahu Akbar. Duduk di kursi. Sholatnya biasa 4 rakaat. Tapi pertanyaannya begini, sholat demikian itu hanya cukup untuk menghormati waktu. Nanti kalau sudah turun di pesawat, ibu sudah sampai hotel, eta sholat ibu dikodoan. Da eta mah sebab fakidu tohurein. Orang yang dalam pesawatnya orang yang hilang 2 bersuci. Berarti wudhu datang mungkin dari pesawat mah kamar mandi kecil. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita persingkat Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum kita berangkat, kita persiapkan dulu jasmani kita. Jasmani kita ya. Seperti contohnya bagi Bapak Ibu ada beberapa hari ke depan sebelum berangkat, karena ini kalau nggak salah ada tanggal 21, ada tanggal 24 ya. Maka manfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari lagi, yaitu kita banyak berolahraga Bapak Ibu, terutama jalan kaki ya, terutama jalan kaki. Cek orang Sunda mah mapah ya. Kenapa? Karena ibadah umroh itu ibadah yang betul-betul banyak menguras energi fisik, terutama bagian kaki. Kita banyak jalan. Kita bayangkan tawaf. Tawaf itu walaupun berputar 7 putaran jalan. Setelah tawaf sa'i 7 putaran juga jalan. Tawaf itu dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Ya, mungkin kalau ditarik benang lurus ya hampir 300 meteran. Tergantung diameter, semakin jauh dari Ka'bah semakin besar diameternya. Kemudian sa'i dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Itu jarak Sofa Marwah itu kurang lebih 450 meter, hampir setengah kilo. Kalau tarik 500 meter saja kali 7 sudah 3,5 kilo kita jalan kaki. Itu 1 kali umroh. Sedangkan Bapak Ibu diajatur dapat jatah berapa kali umroh? 2 kali umroh. Tinggal dikalikan oleh Bapak Ibu. Kemudian setiap saat kita pasti jalan dari hotel ke Masjid Nabawi di Madinah, jalan. Nanti kembali lagi ke hotel, jalan. Belum di Mekah, dari hotel ke Masjidil Haram, jalan. Maka dari sekarang Bapak Ibu banyak olahraga, terutama jalan kaki. Insya Allah Bapak Ibu kalau setiap hari jalan kaki, umpamanya 2 kilo aja ya, lama-lama Bapak Ibu akan jauh dari rumah tuh, gampang terus mah akan terbiasa jalan kaki ya. Kemudian sebagai ikhtiar sudah disuntik flu ya, atau disuntik meningitis sudah ya, disuntik polio sudah. Ikhtiar yang lain disuntik flu, tapi kalau tidak apa-apa. Kalau disuntik meningitis sama polio itu memang kewajiban, kebijaksanaan dari pemerintah. Menjaga kondisi fisik dengan mengatur pola makan, istirahat dan tidur. Kemudian yang kedua, persiapan rohani juga kita harus ya. Nasi itu singkatan N-nya niat yang lurus, bahwa ibadah kita umroh bukan karena apa, bukan karena siapa, tapi karena Allah. Karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umroh memang karena Allah. Niat yang lurus. Yang kedua, amal yang banyak. Dari sekarang Bapak Ibu boleh belajar banyak beramal, banyak sodako sambil minta doanya ya, sambil kita sodako mohon doanya saya agar sehat, agar lancar, saya mau umroh, minta doanya Bapak Ibu kepada orang yang kita beri amal sodako umpamanya. S-nya sabar. Nah ini
Yang harus kita terapkan dari sekarang, Bapak Ibu, kita harus sabar. Ya. Kata orang sabar ada batasnya, tapi buat kita selama di tanah suci sabar enggak ada batasnya. Harus banyak sabar. Kemudian ini ikhlas. Ya, kita harus ikhlas karena Allah.